Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS FM Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh pemirsa Madani Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di sore hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa semoga amalan kita di sore hari ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, insyaAllah di pertemuan sore hari ini kita akan membahas mengenai sifat atau ciri-ciri orang-orang munafik
yang kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Quran tentang ciri-ciri orang munafik untuk kemudian kita hindari bersama. Dan apa kemudian yang disampaikan oleh As-Sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri orang munafik untuk kemudian kita hindari bersama. Yang pertama, pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk mengenai ciri-cirinya, tentu kita akan mempelajari mengenai makna nifak. Jadi apa itu arti kata nifak? Kata nifak diambil dari bahasa Arab, yaitu nafaqa yunafiqu nifaqan. Jadi nafaqa yunafiqu nifaqan. Yang salah satu di antara arti nafaqa itu adalah lubang tikus. Jadi dari artinya saja awalnya sudah tidak baik. Jadi kita kalau jalanan itu macet, kita pengen mencari jalur alternatif, itu dibilang jalannya apa? Jalan tikus. Yaitu artinya sesuatu yang memang pada awalnya bukanlah sesuatu yang utama. Tapi ya sesuatu untuk politik, untuk siasat, untuk sesuatu yang menelikung. Itu namanya nafaqa yunafiqun. Atau an-nafaq, nafaq di dalam bahasa Arab itu artinya lubang bawah tanah. Maka Anda kalau haji atau umroh di Saudi Arabia itu banyak namanya nafaq. Karena ada gunung besar, kemudian mereka lubangi untuk apa? Untuk jalan. Maka itu dibilang apa? Nafaq. Jadi dipakai nafaq itu karena apa? Mereka ingin lewat pada suatu jalur yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi wis ada sesuatu yang bernada tidak baik di sini. Jadi ingin tidak diketahui, ingin bersiasat, ingin bersembunyi, tapi sampai pada tujuannya dia. Itu munafik secara bahasa. Yang pertama artinya apa? Lubang tikus. Arti yang kedua yaitu lubang bawah tanah untuk bersembunyi. Nah kemudian secara istilah bahasa atau istilah syariat Islam, apa itu munafik? Dikatakan oleh para ulama kata nifak. Kata an-nifaq secara syariat berarti menutupi kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Berarti aslinya orang ini kufur atau muslim? Kufur. Aslinya dia kafir, aslinya dia tidak beriman, tapi dia tutupi ketidakimanannya dia itu dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seakan-akan dia adalah orang yang beriman. Jadi kekufurannya itu ditutupi. Ditutupi dengan apa? Dengan sesuatu yang kemudian menunjukkan seakan-akan dia beriman. Maka itulah kenapa kemudian orang Islam, orang iman itu harus tampil apa adanya. Karena apa? Karena khawatir sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang tidak asli antara zahir dan batin, itu adalah ciri-ciri yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kemunafikan. Maka kita baca kata an-nifaq secara istilah syariat berarti menutupi kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang munafik itu berbeda antara ucapan dan perbuatan. Orang munafik itu tidak sama antara zahir dan batinnya. Orang munafik itu yang tampak darinya tidak sama dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Dan ini kita perlu berhati-hati betul, karena kalau kita mau ngaku, banyak dari ucapan kita ini yang tidak sama dengan yang tersimpan dengan yang di dalam hati.
Antara zahir kita dan batin kita itu seringkali tidak sinkron. Antara apa yang kita tampakkan di hadapan manusia dan apa yang menunjukkan aslinya diri kita itu seringkali tidak sama. Maka itu perlu hati-hati, boleh jadi kita ini sedang ngomong munafik, ternyata munafiknya siapa? Kita sendiri. Dan itulah kemudian yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan kita perlu waspada untuk pemirsa Madani TV, untuk pendengar RDS FM Solo, untuk pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan untuk hadirin sekalian yang hadir di Masjid Ar-Rahmah Pasar Stono Betek, dan untuk jamaah yang ada di pasar yang mungkin sedang berdagang, membeli sesuatu, menjual sesuatu. Ini kita waspada dengan ucapannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min. Ada ibu-ibu di belakang? Ibu-ibu, perhatikan Bu ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kemunafikan, itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah merasa takut dari kemunafikan kecuali dia orang beriman. Artinya apa? Berarti yang khawatir, yang takut menjadi orang munafik, yang merasa dirinya, kok saya ini seperti orang munafik, kok sifat-sifat yang ada dalam diri saya itu sifat-sifat yang mencerminkan orang-orang munafik. Kalau kita khawatir, kalau kita takut, justru saat itu kita adalah orang yang beriman. Nah maka kalau khawatir, saya kok kayak orang munafik ya, saya ini kalau ngomong lebih banyak bohongnya, kalau berjanji lebih banyak ingkarnya, apabila saya diberikan amanah lebih banyak saya berkhianat, kalau sholat males. Ayo jujur, siapa yang tidak males kalau sholat? Dengar adzan itu kerosok, adzan maneh. Nggih Pak Haji? Hati-hati lah ya, kalau tidak merasa gai justru munafik. Kalau merasa kok koyo iyo ya, itu malah beriman. Nah maka kita ini diantara ciri-ciri munafik, kok nampaknya semua ada dalam diri saya. Kemudian kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita beristighfar kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita berikhtiar untuk apa? Memperbaiki, maka itulah ciri orang beriman. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melanjutkan, wala ya'manuhu illa munafik, dan tidaklah merasa aman dari sifat kemunafikan. Merasa aman itu apa? Oh kalau saya ya ndak mungkin jadi orang munafik. Oh kalau cerita munafik itu ya orang lain bukan saya. Oh kemunafikan itu jauh dari saya. Saya ini sholatnya tertib, ngajinya rutin, taklim di mana-mana. Nah, maka perhatikan apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wala ya'manuhu illa munafik, dan tidaklah merasa aman dari kemunafikan, merasa aman kecuali dia adalah semunafik-munafiknya manusia. Nah maka kita perlu apa? Terus hati-hati. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, munafik itu atau nifak itu dibagi dua. Pengertian sudah ya? Secara bahasa apa? Yang pertama lubang tikus atau terowongan di bawah tanah yang biasanya untuk apa? Bersembunyi. Jadi ada penutupnya mesti. Nifak itu mesti ada penutupnya. Sama orang itu ndak los, ndak apa adanya. Sifatnya dia, karakternya dia,
Perangainya dia itu mesti ada sesuatu yang tersembunyi, koyoknya misterius gitu loh. Itu ciri-ciri orang, itu namanya arti munafik. Secara syariat, munafik itu adalah, atau nifak itu adalah menampakkan keimanan dan menutupi kekufuran. Atau menampakkan sesuatu yang berbeda dengan aslinya. Atau apa yang di dalam zahirnya tidak sama dengan batinnya. Itu namanya an-nifaq. Kemudian, oleh para ulama, munafik dibagi menjadi dua. Nah, ini hati-hati. Munafik atau an-nifaq oleh para ulama dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ibu-ibu ditulis apa tidak, Bu? Ditulis di mana? Ditulis di mana, Bu? Di buku. Ditulis di pikiran juga boleh. Pak nggih? Para ulama membagi kemunafikan menjadi berapa? Dua. Masya Allah. Beliau ini sudah datang sebelum saya datang ke sini. Masya Allah. Antum semuanya telat kabeh. Jadi kita patut curiga datangnya itu cari buka puasa. Patut curiga. Mohon maaf ya. Jangan tersinggung. Nanti puasa saya rusak ini. Nah, sudah kita lanjutkan. Para ulama membagi kemunafikan menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, nifaqun i'tiqadiyun. Nifaq i'tiqad. I'tiqad itu apa? Akidah. Berarti dia munafik secara akidah. Nah, inilah munafik yang dihukumi kafir. Hati-hati. Ini munafik atau nifaq yang dihukumi apa? Kafir. Dan itulah yang kena ayat Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di dalam neraka yang paling bawah, keraknya api neraka. Darkil asfal. Jadi di aspalnya neraka. Aspal itu kan di mana? Paling bawah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang munafik. Allah letakkan di dalam Al-Quran di dalam neraka yang paling bawah. Nah, ini orang munafik yang kafir. Artinya nifaknya nifak akidah. Munafiknya munafik apa? Akidah. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka menampakkan keimanan, mereka pura-pura Islam, mereka pura-pura iman, mereka itu menampakkan keimanan, padahal aslinya mereka orang-orang yang kafir. Nah, kalau ini hukumnya apa? Kafir. Karena Islamnya itu pura-pura. Islam pura-pura itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Etok-etok itu bahasa Jerman. Apa? Pura-pura bahasa Indonesianya apa? Apa? Oh, pura-pura itu bahasa Indonesia ya. Ah, jadi Islamnya itu pura-pura. Aslinya apa? Aslinya dia orang kafir. Cuma karena takut pura-pura masuk Islam. Karena ada keuntungan pura-pura masuk Islam. Karena ada kepentingan, coba mau politik, mau kampanye, masuk pondok pesantren pakai surban. Setelah jadi tidak kenal masjid. Hati-hati. Apabila itu niatannya untuk menampakkan keimanan dan untuk menutupi kekufuran, padahal asli di dalam hatinya dia orang kafir, maka itu munafik yang dihukumi apa? Kafir. Itu munafik yang pertama. Nifak secara akidah. Jadi yang pertama nifak secara apa? Akidah. Orang yang nifaknya secara akidah dihukumi di dalam Islam hukumnya kafir. Karena aslinya dia orang kafir, tapi dia menampakkan apa? Dia menampakkan
keimanan. Untuk menutupi kekafirannya, dia seolah-olah menampakkan keimanan. Nomor 2, pembagian nifak. Nifakun amaliyun. Nifak amali. Kalau yang pertama nifak apa? I'tiqadi. I'tiqad itu artinya apa? Akidah. Ini yang kafir. Aslinya kafir tapi pura-pura menampakkan keislaman. Itu yang bahaya. Yang kedua, nifakun amaliyun. Jadi dia munafik secara apa? Amalan. Hatinya apa? Hatinya iman. Hatinya Islam. Hatinya ikhlas masuk Islamnya. Hatinya itu sama seperti kita ini, orang-orang mukmin. Tapi kemudian sebagian di antara amalan-amalannya itu mencirikan dia orang munafik. Contoh yang paling mudah. Ayatul munafiqina thalathun. Ciri orang munafik ada berapa? 3. Yang pertama, kalau berbicara bohong. Angkat tangan yang tidak pernah bohong. Munafik tidak berarti. Munafik, tapi nifaknya bukan nifak i'tiqadi, nifaknya bukan nifak akidah, tapi nifak apa? Amalan. Yang ini tidak kafir. Yang ini tidak kafir. Karena nifaknya nifak apa? Amali. Nifak apa? Amali. Hatinya tetap iman. Hatinya Islam. Tapi sebagian di antara amalannya dia mencerminkan dia adalah orang munafik. Yang pertama, kalau ngomong bohong. Mohon maaf, ini di belakang kita kan pasar. Saya enggak tahu ini mic-nya suara keluar apa enggak ini? Keluar Pak Haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Barang ditimbang, timbangannya enggak sampai sekilo, tapi ngakunya sekilo. Itu menipu. Dan tipuan itu termasuk kedustaan. Kalau diterus-teruskan, maka pelakunya memiliki satu di antara ciri orang munafik. Ini wis terus terang aja. Maka kita perlu hati-hati. Ciri yang kedua, kalau berjanji, mengingkari. Apa mengingkari janji itu? Janji jam 4:30, jam 5:10 baru datang, 5:15 baru ngelumpuk. Ini apa ini? Jadi bukan kemudian kita ngaji seperti ini untuk ngenak-ngenak no telingan. Enggak, kita ngaji ini untuk memperbaiki diri kita. Maka janji jam 5, jam 5. Janji 4:30, 4:30. Apalagi janji kepada manusia. Maka hati-hati, apabila mereka berjanji mereka mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dititipi amanah. Apabila diberi amanah, mereka apa? Mengkhianati amanah itu. Itu ciri orang munafik. Tapi ingat, munafik yang seperti ini, munafik secara apa? Amalan. Secara amali. Dia tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Nah maka kita tahu sekarang, munafik itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, nifak i'tiqadi. I'tiqadi itu nifak secara amalan. Secara akidah. I'tiqadi berarti nifak secara akidah. Artinya aslinya kafir tapi menampakkan keislaman. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Oh, enggak usah ngotot. Boleh jadi ada. Dan ini hukumnya apa? Kafir. Karena memang aslinya kafir tapi dia ingin menampakkan keislaman untuk tujuan tendensi
Yang kedua, nifak amali. Nifak apa? Amali. Hatinya iman, hatinya Islam, aslinya dia orang Islam, aslinya dia orang iman. Tapi kemudian ada sebagian sifat dan perbuatannya dia yang menunjukkan dia itu seperti orang munafik. Gampangannya ada berapa? 3. Kalau bicara, dusta. Kalau berjanji, diingkari. Apabila diberi amanah, khianat. Maka ini nifakun amaliyun. Munafik secara amalan. Dan dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Artinya orangnya tetap muslim. Nah sekarang perhatikan poin yang ketiga. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, sahabat loh ini. Ini orang-orang mulia. Para sahabat Nabi. Itu mereka keseluruhannya. Keseluruhannya berarti apa? Semuanya. Itu para sahabat Nabi, orang-orang pilihan yang Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itu pun hadirin dikatakan di dalam kitab ini, mereka takut terjangkiti penyakit munafik dan mereka khawatir mereka termasuk orang munafik. Jadi para sahabat Nabi, orang-orang yang mulia, itu cirinya 2. Mereka takut terjangkiti penyakit munafik, sehingga kalau ngomong hati-hati. Kalau berjanji tidak sembarangan, tidak gampang-gampang diberi amanah. Karena mereka walaupun mereka sahabat, tapi mereka khawatir terjangkiti penyakit munafik. Lah sekarang enggak, sekarang malah minta amanah. Pilihlah saya. Boah, ya apa? Pilihlah saya. Minta amanah. Padahal setelah jadi, ya apa? Berani ngomong? Ayo, live loh. Padahal setelah jadi, mereka tidak perhatian sama rakyatnya. BBM naik, biasa. Minyak goreng langka, tidak mikir. Coba, padahal sudah diberi apa? Amanah. Ini kalau mereka tidak takut, kalau mereka tenang-tenang saja, boy, siap-siap. Dikasih stempel, ceret. Apa stempelnya? Munafik. Hati-hati, tidak sembarangan. Monggo, silakan masuk. Tidak sembarangan ini. Nah, sementara para sahabat Nabi yang mulia, manusia-manusia pilihan yang senantiasa menemani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus ketemu Nabi Muhammad, didoakan sama Nabi Muhammad, ibadah bareng Nabi Muhammad. Itu yang pertama, cirinya apa? Mereka khawatir, mereka takut kalau mereka terjangkiti penyakit munafik. Yang kedua, mereka khawatir jangan-jangan memang mereka lah orang munafik. Contoh, sahabat Nabi yang paling mulia nomor 2 siapa? Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Sayyiduna Umar ini pernah datang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Tahu Hudzaifah? Hudzaifah itu hadirin, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dapat gelar. Gelarnya apa? Hafidhu Sirrin Nabi. Apa gelarnya? Hafidhu Sirrin Nabi. Apa itu arti Hafidhu Sirrin Nabi? Penjaga rahasianya Nabi Muhammad.
Siapa nama sahabatnya? Hudzaifah ibnul Yaman. Kenapa Hudzaifah dibilang hafidhu sirrin Nabi? Kenapa Hudzaifah mendapatkan panggilan, mendapatkan julukan penjaga rahasianya Nabi? Karena oleh Nabi Muhammad, Hudzaifah ibnul Yaman diberitahu nama-nama orang munafik di kalangan sahabat. Diberitahu nama apa? Orang munafik, dikasih bocoran. Dikasih bocoran. Dikasih bocoran sama Nabi Muhammad. Apa bocorannya? Hudzaifah, tak kasih bocoran. Ciri-ciri orang munafik. Bukan ciri, nama-nama orang munafik. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Banyak. Nama-namanya disebutkan banyak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan, la tukhbir ahadan. Hudzaifah, jangan ngasih tahu seorang pun. Jangan diberitahukan kepada siapa? Seorang pun. Artinya omongan ini apa? Rahasia. Sudah, sama Hudzaifah dirahasiakan. Tapi kemudian sebagian sahabat Nabi dengar. Apa mereka dengar? Hudzaifah punya daftar nama orang-orang munafik. Maka para sahabat gempar. Lihat. Bedakan sama kita. Kalau kita pengen tahu musuh kita masuk daftar apa enggak. Itu orang yang kita enggak suka. Jangan-jangan masuk daftar orang munafik. Akhirnya kita pengen tahu. Itu orang masuk enggak? Itu kalau kita. Kalau para sahabat Nabi tidak. Kalau para sahabat Nabi tidak perlu tahu tentang orang lain. Tapi dia khawatir tentang siapa? Diri sendiri. Contohnya siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Al-Khattab mengatakan, ya Hudzaifah, apakah namaku masuk di dalamnya? Jadi Umar tanya, Hudzaifah, namaku masuk enggak di situ? Hudzaifah bilang apa? La ya Umar, saya janji sama Nabi Muhammad, saya tidak akan memberitahu seorang pun. Umar bin Al-Khattab khawatir. Waduh Hudzaifah, jangan-jangan saya masuk. Coba lihat. Padahal Umar itu satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kalau kita Pak sudah dijamin masuk surga, sudah mungkin munafik. Iya apa enggak? Jangankan dijamin masuk surga. Kita itu istiqomah 5 waktu di masjid aja, gawayat tok isan. Munafik inti ana yonda. Ayo. Coba. Kita ini api titik. Iku nyundul langit. Malaikat kita saingi. Malaikat itu mbek aku yo gak sak pucuke. Coba. Maka kita perlu hati-hati, sekelas Umar saja mendesak Hudzaifah. Hudzaifah, namaku ada apa enggak? Hudzaifah bilang, Umar, saya enggak berani cerita. Sama Sayyiduna Umar, Sayyiduna Hudzaifah dipaksa. Hudzaifah, saya tidak tanya tentang orang lain, tapi saya ingin tahu tentang saya sendiri. Masuk enggak saya? Lama-lama Hudzaifah terdesak. Akhirnya dia dengan terpaksa memberitahu, Umar, kalau kamu tidak masuk dalam daftar itu. Kalau kamu tidak masuk dalam daftar kelompok orang-orang munafik. Umar tenang, alhamdulillah. Tapi kemudian dari cerita ini menunjukkan kepada kita cirinya orang baik itu takut kejangkitan penyakit munafik. Kembali kepada omongannya Imam Hasan Al-Basri, kalau khawatir berarti orang beriman, kalau merasa aman berarti dia orang munafik.
Saya kok enggak seperti orang puasa ya, ceramah jerit-jerit ya. Volume saya kurangi lah ya. Jadi begitu hadirin. Kalau iman itu takut jadi munafik. Tapi kalau dia orang munafik, dia malah tenang, ndak khawatir terjangkiti penyakit munafik. Ya mesti tenang, lewes karuan munafik. Ya mesti ndak takut terjangkiti, loh memang dia sudah munafik. Itu contoh yang pertama. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab. Yang kedua, disebutkan oleh seorang tabi'in. Seorang apa? Tabi'in. Rahimahullahu ta'ala. Yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Siapa namanya? Ibnu Abi Mulaikah. Apa dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah? Seorang tabi'in yang mulia. Dia mengatakan, adraktu, saya menemui. Taruh sini Don, sebelah sini. Kopinya harus pahit ini, kalau legi tidak diminum sama saya. Apa diicipi dulu? Bahaya, oh sudah diicipi. Siapa yang icipi? Batal posoni ya Don. Kita lanjutkan hadirin. Seorang sahabat, siapa namanya? Ibnu Abi Mulaikah. Oh ini kopi wena. Kepingin hati-hati munafik. Poso kepingin. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Ibnu Abi Mulaikah mengatakan adraktu 30 min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ketemu 30 sahabat Nabi. Dia ketemu berapa? 30 sahabat Nabi. Apa dia katakan? Kulluhum, semuanya dari yang 30 itu, yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. 30 orang ini semuanya takut jadi orang munafik. Padahal mereka apa? Sahabat Nabi. Lah kita ini siapa? Sahabat Rifki. Rifki ini durung karuan apa maneh? Sahabate. Ya Pak Lukman. Oh lemes kayak wong poso. Orang puasa itu tidak boleh menampakkan kelemasan, khawatir riak. Semangat ya, kayak saya gini. Ki padahal mari ki buka ya semaput kira-kira. Begitu hadirin. Jadi Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku mendapati 30 orang di antara sahabat Nabi. Yang semua di antara mereka itu takut jangan-jangan aku adalah orang munafik. Kemudian di antara doa seorang sahabat, dengerin Pak, ini doa perlu kita tiru, perlu kita contoh. Di antara doanya para sahabat, mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min khusyu'in nifaq. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Anda tahu? Khusyuk, tapi khusyuknya itu apa? Nifak. Apa contoh khusyuk yang nifak? Salat nangis. Sikile ditutup kalah jengking. Enggak, salatnya nangis. Tapi nangisnya itu ketika banyak manusia. Ketika salat sendiri, dia tidak pernah apa? Nangis. Sholatnya panjang, 1 rakaat Al-Baqarah habis. 2 juz seperempat. 2 juz seperempat. Sekali-sekali dicoba di Masjid Ar-Rahmah ini. Masa tidak tahu blas. Insya Allah besok masjidnya langsung sepi. Buyar jamaahnya. Gak jamaah itu, imamnya ya buyar kira-kira. Langsung mlebu RSUD.
Ketika ada jamaahnya banyak, sholatnya panjang. Sholatnya Allahu Akbar. Roknya itu sampai 12. Per. Malah keliru kabeh. Kemudian Al-Fatihahnya diperbagus. Bacaan suratnya diperpanjang. Tapi pas sholatnya sendiri di rumah, sarung itu menceng kabeh. Ngapain pakai baju koko? Kaos bolong pitulas. Kalau ndak ada orang, sholatnya ala kadarnya. Tapi ketika banyak orang, siwaknya dipakai dulu. Sret. Mari dipakai begini. Kecantolan kotoran-kotoran gigi. Dilempar ke tempat sujud. Tung. Dilempar gini. Tung. Pindah ke tempat sujud temennya. Kata temennya apa? Tak batal noe sholatku rek. Siwak bisa di sini loh. Sret. Diuncal tung. Mencelat nang koncone. Nang tempate. Kancane. Wah ini bahaya ini. Tapi kalau ndak ada orang, jangankan pakai siwak. Tangi turu abape mambu ke langsung sholat. Kumure itu namanya apa? Khusyuk tapi nifak. Khusyuk tapi apa? Nifak, yaitu khusyuknya orang-orang munafik. Maka seorang sahabat Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk tapi khusyuknya nifak, munafik. Khusyuk tapi khusyuknya apa? Munafik. Apa itu khusyuknya orang munafik? Dikatakan di sini, wa ma khusyu'un nifaq. Apa sih khusyuk tapi munafik? Itu apa? Dibilang sama dia, ia menjawab, an yura al jasadu khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'. Wah ini berat sekali ya Allah. Takut kita. Ya ibu-ibu ya. Bu. Buka puasanya sudah dibagi. Jangan dimakan dulu ya, belum maghrib. Apa itu khusyuk nifak? An yura al jasadu khashi'an. Terlihatnya tubuh tunduk ketika sholat, tunduk. Tapi yang kelihatan apa? Jasadnya, fisiknya. Wal qalbu, tapi hatinya laisa bi khashi'. Hatinya tidak khusyuk. Itu ciri orang apa? Khusyuk tapi khusyuknya apa? Munafik. Itu menunjukkan kepada kita bahwasannya para sahabat Nabi, mereka khawatir kalau mereka itu terjangkiti penyakit nifak, atau bahkan mereka khawatir jangan-jangan mereka lah orang munafik. Nah sudah. Jadi di sore hari ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita lanjutkan hari Selasa pekan depan. Di sore hari ini kita belajar 3. Nomor 1, makna nifak. Secara bahasa lubang tikus. Secara bahasa nifak itu apa? Lubang di bawah tanah untuk bersembunyi. Secara istilah syariat, nifak itu apa? Menampakkan keimanan tapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Secara syariat nifak itu apa? Dia menunjukkan zahir yang berbeda dengan batin. Secara syariat nifak itu apa? Orang-orang yang kemudian zahirnya di hadapan manusia baik, padahal hatinya busuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama membagi munafik menjadi berapa? 2. Yang pertama, nifaqun
i'tiqadi, nifak secara akidah. Pura-pura mukmin padahal aslinya kafir. Itulah yang kena ayat Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Hukumnya mereka apa? Kafir. Nifak yang kedua, nifakun amaliyun. Nifak secara amalan. Hatinya beriman, hatinya Islam, tapi sebagian perbuatannya dia menunjukkan perbuatannya orang munafik. Padahal dia orang yang beriman. Ngomong dusta, berjanji diingkari, diberi amanah khianat. Kemudian poin yang ketiga, ingat, para sahabat Nabi yang mulia seluruhnya di antara mereka takut kalau mereka jadi orang munafik. Umar bin Al-Khattab takut. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan 30 sahabat Nabi yang aku temui semuanya khawatir kalau dia adalah orang munafik. Sampai ada salah seorang sahabat yang berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk, tapi khusyuk yang nifak. Apa itu khusyuk yang nifak? Di fisiknya kelihatan orang tunduk, tapi hatinya tidak khusyuk. Itu yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan Selasa pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.